Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini kami akan membahas mengenai peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Di kelompok kami ini terdapat 4 anggota, yaitu yang pertama ada Naufal, yang kedua ada Nia, ketiga ada Amanda, dan yang terakhir ada Lia. Kami akan membahas secara singkat mengenai peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Beberapa yang kami bahas yaitu siapa saja Khulafaur Rasyidin, bagaimana cara pemerintahan mereka, dan juga beberapa prestasi yang beliau ini capai ketika memimpin umat masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Check it out. Jadi untuk pembahasan yang pertama, kita harus mengenal dulu nih siapa itu Khulafaur Rasyidin. Nah, berdasarkan pengertiannya, Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 2 kata. Yang pertama yaitu kata al-khulafa'a, dan yang kedua yaitu ar-rasyidin, di mana al-khulafa'a merupakan bentuk jamak dari khalifah yang berarti pengganti, dan ar-rasyidin yang berarti benar, arif, pintar, dan bijaksana. Jadi Khulafaur Rasyidin ini adalah para pemimpin pengganti Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat yang memimpin umat Islam pada masa saat itu. Nah, untuk khalifah yang pertama yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Jadi semua itu adalah 4 sahabat Nabi Muhammad SAW. Untuk khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhaifah At-Tamimi. Nah, di zaman pra-Islam beliau ini diberi nama Ibnu Ka'bah, tapi kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah, di mana artinya adalah hamba Allah. Abu Bakar ini memiliki beberapa julukan. Yang pertama ada julukan As-Siddiq, di mana As-Siddiq ini yang berarti benar. Beliau ini selalu percaya atau selalu membenarkan apa yang terjadi kepada Nabi, terutama pada peristiwa Isra Mi'raj. Pada saat itu banyak orang-orang yang tidak percaya kepada peristiwa tersebut karena secara logika Isra Mi'raj itu tidak masuk dalam akal manusia. Tapi pada masa itu Abu Bakar itu adalah satu-satunya orang yang percaya bahwa Isra Mi'raj itu ada. Lalu beliau juga dijuluki sebagai Bapak Pembagi, di mana pada pagi-pagi betul beliau ini memeluk agama Islam. Pada masa pemerintahan Abu Bakar banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Nah, orang-orang tersebut ini disebut dengan kaum Riddah. Beberapa prestasi yang dicapai Abu Bakar As-Siddiq ketika memimpin umat Islam pada masa itu yaitu yang pertama ada pemberantasan kaum Riddah, di mana kaum Riddah itu seperti pembahasan sebelumnya bahwa mereka adalah orang-orang yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat atau orang-orang yang memberontak. Yang kedua ada perluasan daulah Islamiyah. Nah, perluasan daulah Islamiyah ini beliau melakukan ekspansi untuk menyebarkan nilai-nilai Islam di beberapa wilayah. Yang ketiga ada memfungsikan Baitul Mal, memfungsikan dengan baik dan mengelola atau menyalurkan hasil-hasil dari pihak tersebut kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat ada mendirikan lembaga peradilan, di mana lembaga peradilan ini dipimpin oleh Umar bin Khattab yang terkenal tegasnya. Dan yang kelima yaitu menyatukan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, di mana menyatukan Al-Quran ini mengumpulkan lembar-lembaran Al-Quran yang terpencar di berbagai wilayah agar Al-Quran tetap autentik sampai zaman yang akan datang. Abu Bakar memimpin kurang lebih selama 2 tahun. Nah, Beliau wafat pada hari Senin di malam hari, yaitu tepatnya 8 hari sebelum berakhirnya bulan Jumadil Akhir. Nah, sebelum meninggal, Abu Bakar ini sakit selama 15 hari. Nah, sewaktu beliau sakit, Abu Bakar mewasiatkan agar pemerintahan ini diberikan kepada Umar bin Khattab.
Nah, seluruh hartanya beliau diberikan kepada umat muslim, tidak ada yang diberikan kepada keturunannya kecuali binatang ternak yang sedang hamil. Nama saya Noval Chandra Adana. Di sini menjelaskan tentang salah satu Khalifah Rasyidin, yaitu adalah Umar bin Khattab. Pertama-tama, mari kita berkenalan dulu dengan Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abd al-Uzza bin Riyah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab ibnu Lu'ay al-Quraisy al-Adawi. Beliau lahir 13 tahun setelah tahun gajah dan wafat pada tahun 643 sampai 644 Masehi. Nah, tahun gajah itu adalah tahun lahirnya Nabi Muhammad. Salah satu gelar yang diberikan oleh Umar bin Khattab yaitu Al-Faruq, yang berarti pembeda. Ya, berarti dia bisa membedakan antara kebenaran dan keburukan dengan akurat. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling menantang ajaran Nabi Muhammad. Akan tetapi, setelah masuk Islam, Umar menjadi penasihat terdekat Nabi Muhammad, dan masuknya Umar ke Islam menjadi kekuatan yang cukup besar. Prestasi. Yang kedua adalah prestasi. Prestasi Umar bin Khattab yaitu adalah, yang pertama salah satunya adalah pendirian Baitul Mal untuk pengelolaan keuangan negara. Yang kedua adalah memperbolehkan pemberian hutang dari Baitul Mal kepada siapa saja sebagai modal berdagang. Yang ketiga adalah membasmi penimbun makanan. Yang keempat adalah wilayah negara dibagi menjadi 8 provinsi, yakni adalah Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Masing-masing provinsi dipimpin oleh seorang amir. Perkenalkan, aku Afnia Zahra Anissa. Sekarang lanjut nih perkembangan Islam pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap yaitu Abu al-Ash bin Abdisyam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad yang beliau itu lahir saat Nabi Muhammad berusia 5 tahun. Dan saat berusia 34 tahun, Utsman memeluk agama Islam atas ajakan dari Abu Bakar dan termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun. Nah, sebab dijuluki Zunnurain artinya dua cahaya ini karena Utsman bin Affan menikah dengan dua putrinya Rasulullah yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, sebelum Umar bin Khattab wafat, Umar bin Khattab membentuk panitia 6 yang untuk memusyawarahkan siapa yang akan menjadi khalifah selanjutnya. Dan persaingan ketat pun antara Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, dan akhirnya Umar bin Khattab memberi mandat kekhalifahannya kepada Utsman bin Affan. Lalu pada saat Utsman berusia 70 tahun, beliau diangkat menjadi khalifah setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat. Dan masa pemerintahannya ini yang terlama di antara 4 khalifah di masa Khulafaur Rasyidin, yaitu 12 tahun. Namun sejarah mencatat bahwa 12 tahun kepemimpinannya Utsman ini dibagi menjadi 2, yaitu 6 tahun awal. Keadaan politik saat itu sangat stabil dan sejahtera, namun 6 tahun terakhir keadaan politiknya sangat kacau dan banyak pemberontak-pemberontak yang datang. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan saat itu adalah 1. Melakukan kodifikasi Al-Quran dengan tujuan menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan dan tulisannya. 2. Menyatukan bacaan meskipun masih ada yang berlainan bacaan itu, tapi bacaan itu tidak berlawanan dengan ejaan mushaf Utsman, sedangkan bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan ejaan mushaf Utsman tidak diperbolehkan lagi. 3. Menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib urut sebagai yang kelihatan pada mushaf pada saat ini.
Lalu juga memperluas wilayah Islam, yaitu mencakup Turkistan, Khurasan, Naisiburdus, Asia Kecil, Ciprus, dan sebagian Afrika Utara, dan memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Lalu yang keempat, mencetuskan ide polisi keamanan dan membentuk angkatan laut yang kuat, serta membangun gedung mahkamah. Selanjutnya, pada 6 tahun terakhir kepemimpinannya Utsman, situasi politik saat itu kacau dan banyak terjadi pemberontakan yang disebabkan karena Utsman dianggap berkebijakan mengangkat keluarganya di kedudukan yang tinggi. Namun, hal tersebut belum benar adanya, karena hanya muncul isu-isu di masyarakat saat itu. Hal ini menyebabkan terjadinya Utsman wafat ketika pemberontak berhasil memasuki rumahnya Utsman dan membunuh Utsman hingga akhirnya Utsman wafat ketika beliau itu sedang membaca Al-Quran di hari Jumat 17 Zulhijjah 35 Hijriah. Nama saya Marsanda Aprilia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki nama asli Haidar yang berarti singa. Nama ini dipilih oleh keluarga Ali bin Abi Thalib dengan harapan nama ini akan disegani oleh masyarakat. Ali bin Abi Thalib lahir pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 599 atau 600 Masehi. Ali bin Abi Thalib memiliki julukan yang pertama Babul Ilmi, yang artinya pintu ilmu atau sahabat Nabi yang memiliki kecerdasan yang luas. Ada juga julukan Ali bin Abi Thalib adalah Karamallahu wajah, yang artinya semoga Allah memuliakan wajahnya, di mana Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri ataupun orang lain. Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 28 Januari 660 Masehi atau 19 Ramadan 40 Hijriah saat berusia sekitar 60-63 tahun. Pemberontakan dan permulaan konflik. Pengambilan kebijakan ekstrim oleh Ali sempat mendapat teguran dari sahabat Mughirah dan Ibnu Abbas. Masyarakat yang masih setia pada Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan pemberontakan terhadap Ali. Pemberontakan Muawiyah dimulai dengan kematian Utsman bin Affan. Muawiyah tahu bahwa Ali bukanlah orang yang patut disalahkan dalam hal kematian Utsman, tetapi tindakan tidak mencari pelaku pembunuhan Utsman dan menghukum mereka adalah kekeliruan. Pemberontakan Muawiyah dimulai dari isu kematian Utsman yang menjadi salah satu permulaan fitnah besar berpengaruh pada skisma dalam Islam, padahal Muawiyah tidak berminat untuk menuntut kematian Utsman kecuali sebagai pemicu pemberontakan Ali. Masa pemerintahan Ali tidak terlepas dari berbagai macam pemberontakan. Ali berusaha memadamkan bentuk perlawanan dan pemberontakan sesama muslim. Perang saudara yang terjadi pada masa Ali yang tercatat dalam lembaran hitam sejarah Islam telah menjadi titik kemunduran pergerakan Islam. Yang pertama ada Perang Jamal atau Onta. Pada peristiwa ini, di mana Aisyah ikut berperang dengan mengendarai unta, keterlibatan Aisyah, Thalhah, dan Zubair menuntut kematian Utsman dengan dukungan keluarga Umayyah. Aisyah mengikuti perang ini dikarenakan Aisyah memiliki dendam karena peristiwa tuduhan perselingkuhan dan faktor lain. Faktor lain dalam keterlibatan Aisyah dalam perang Jamal ini adalah pemilihan jabatan khalifah dengan ayahnya Abu Bakar yang kemudian disusul dengan sikap Ali yang tidak segera membaiat Abu Bakar. Pengaruh Abdullah bin Zubair yang terus mendesak Aisyah untuk memberontak Ali. Perang Jamal ini terjadi amat sangat sengit sehingga Zubair melarikan diri dan dikejar oleh orang yang benci kepadanya dan menewaskannya.
Begitu juga Tolhah telah terbunuh pada permulaan perang ini, sehingga perlawanan hanya dipimpin Aisyah hingga akhirnya untanya dapat dibunuh, maka berhentilah setelah itu. Perang ini disebut Perang Jamal atau Perang Onta karena Aisyah ikut terlibat dalam peperangan itu dan mengendarai unta. Dan perang ini berhenti jika kendaraan unta yang ditunggangi oleh Aisyah itu telah mati. Selanjutnya ada Perang Siffin. Setelah Perang Jamal, Ali mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi tantangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Usaha untuk menghindari perang terus diusahakan oleh Ali dengan tuntutan membaiatnya atau meletakkan jabatannya. Disebut juga Perang Siffin karena menghadapkan pasukan pendukung Ali dengan pasukan pendukung Muawiyah. Berlangsung di Siffin dekat tepian sungai Efrat, wilayah Syam, berlangsung pada bulan Safar tahun 37 Hijriah atau 658 Masehi. Perang antara Ali dan Muawiyah di mana pasukan Ali sudah hampir memperoleh kemenangan dan pihak tentara Muawiyah bersiap melarikan diri. Tetapi pada waktu itu Amr bin Ash menjadi tangan kanan Muawiyah dan seorang ahli siasat perang meminta berdamai dengan mengangkat Al-Quran yang kemudian dikenal dengan peristiwa tahkin atau arbitrase. Dengan berat hati Ali menerima arbitrase tersebut walaupun Ali mengetahui itu hanya siasat sebagai perantara dalam tahkim. Pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin Ash yang mewakili pihak Muawiyah. Kesediaan Ali mengadakan tahkim juga tidak disetujui oleh sebagian tentaranya. Mereka kecewa dan menganggap bahwa tindakan itu tidaklah berdasarkan hukum Al-Quran sehingga mereka keluar dari pendukung Ali dan membentuk gerakan sempalan yang dikenal dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij memandang Ali, Muawiyah, Amr bin Ash, Abu Musa al-Asy'ari dan lain-lain yang menerima arbitrase adalah kafir. Kaum Khawarij yang semula hanya merupakan gerakan pemberontak politik, tetapi kemudian berubah menjadi sebuah aliran dalam pemahaman agama Islam atau sekte. Akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Perdamaian antara Khalifah dan Muawiyah menimbulkan kemarahan terhadap kaum Khawarij dan menguatkan keinginan untuk menghukum orang-orang yang tidak disenangi dengan membunuh Ali, Muawiyah, Amr bin Ash, dan Abu Musa. Namun, kaum Khawarij hanya berhasil membunuh Ali yang meninggal pada tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi oleh Abdurrahman ibnu Muljam, salah seorang yang ditugasi membunuh tokoh tersebut. Sedangkan nasib baik berpihak kepada Muawiyah dan Amr bin Ash. Kedudukan Ali sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Hasan selama 5 bulan. Namun, karena Hasan tentaranya lemah sementara Muawiyah semakin kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian ini mempersatukan Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Perjanjian itu menyebabkan Muawiyah menjadi pengusaha absolut dalam Islam tahun 4 Hijriah atau 40 Hijriah atau 661 Masehi, dikenal sebagai tahun Jamaah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.